Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri, ibu-ibu, bapak yang saya hormati, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Adabul Alim wal Muta'allim dengan yang dikarang oleh Hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari, yaitu pembahasan bab yang ketiga tentang Adabul Muta'allim ma'asaihi, dengan sebagian yaitu seorang santri, seorang muta'allim harus memandang gurunya itu dengan penuh keagungan dan penghormatan. Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'u, dan adapun adab yang keempat, ayandurah, yaitu melihat, memandang siapa muta'allim, ilaihi, kepada syekh, bi'ainil ijlali, dengan pandangan mengagungkan, wa ta'zimi, dan memuliakan, wa ya'taqidah, dan meyakinkan atau meyakini siapa muta'allim, fihi, di dalam syekh, darajatal kamali, pada derajat kesempurnaan. Fa inna dzalika, maka sungguhnya, ayandura ilaihi ila akhirih, aqrabu, itu lebih dekat, ila naf'ihi, pada mengambil manfaatnya muta'allim, bihi, dengan syekh. Qala, berkata siapa Imam Abu Yusuf, apa perkataannya? Sami itu mendengar saya as-salaf, pada ulama salaf, yaquluna, berkata siapa ulama salaf, man, adapun orang, layak takidu, yang tidak meyakini siapa orang, jalalata ustazihi, pada keagungan gurunya orang, la yuflihu, maka tidak beruntung, tidak berhasil siapa man, fala yukhatibuh, maka jangan bicara siapa muta'allim, saykhahu, pada gurunya muta'allim, bita'il khitabi, dengan menggunakan ta untuk khitab, wa kafihi, dan akapnya khitab, wala yunadihi, dan jangan memanggil siapa muta'allim, hi, kepada syekh, bismihi, dengan namanya syekh, bal, bahkan, yaqulu, berkata siapa muta'allim dengan perkataan, ya sayyidi, wahai tuanku, aw ya ustadi, wahai ustadku, wala yadhkuruh, dan tidak menyebut siapa muta'allim, hu, pada syekh, aidan pula, fi ghaibatihi, di waktu gaibnya guru, waktu gaibnya syekh, bismihi, dengan namanya syekh, illa, kecuali
makrunan disertai bima dengan sesuatu yash'uru yang merasa si muta'allim bita'zimihi dengan agungnya syekh, kaulihi kayak seperti perkataannya muta'allim. Qala berkata asy-syekh seorang guru, al-ustad kaza, yaitu nama seperti itu. Au qala atau berkata siapa muta'allim, au qala atau berkata syekhuna guru kita, au nahwi dzalika atau sesamanya semua itu. Jadi pembahasan kita itu membahas tentang akhlak seorang muta'allim berkenaan dengan gurunya, atau akhlak seorang santri dengan kiainya, atau akhlak seorang santri, seorang murid dengan ustadznya. Nah, kemudian akhlaknya itu kan ada 10. Nah, yang keempat, warabi'u ayyandura ilaihi bi'ainil ijlali wat ta'zimi. Maka adab yang keempat, seorang muta'allim pada gurunya, dia harus mandang pada gurunya dengan penuh pandangan yang mengagungkan dan menghormatinya. Di sini menggunakan ayyandura. Bisa dengan artian itu mata ketika melihat gurunya itu dengan mata penuh penghormatan. Bisa ayyandura dengan sikap memandang berhadapi gurunya dengan penuh penghormatan. Bisa dengan artinya kan dengan hatinya itu menghadapi gurunya dengan hati yang penuh penghormatan. Maka jangan ada pandangan mata, sikap atau hati yang isinya itu nampak merendahkan atau menghina, atau sifatnya menantang. Mungkin gurunya nggak ada masalah, terutama kiainya nggak ada masalah, tetapi sendiri ketika sampean itu merendahkan gurunya, berarti merendahkan apa yang dapatkan dari gurunya. Yang dapat gurunya apa? Ilmu. Ilmu masuk kemana? Pada diri kamu. Maka berarti ketika merendahkan gurunya berarti merendahkan dirinya sendiri. Ketika sampean itu menghormati gurunya berarti menghormati apa yang ada dari gurunya. Sendiri gurunya berupa apa? Ilmu. Ilmu masuk kemana? Pada dirinya sendiri. Maka pada waktu itu berarti meninggikan dirinya sendiri. Nah, maka karena itu di sini katanya Kyai Hasyim Asy'ari, seorang muta'allim, seorang santri harus menghormati syekhnya, menghormati kiainya, menghormati gurunya dengan penuh pandangan yang isinya menghormati dan mengagungkan. Itu yang pertama. Wa ya'taqida fihi darajatal kamal. Kemudian seorang santri itu meyakini bahwa gurunya itu mempunyai derajat yang sempurna. Harus meyakini sempurna dalam masalah imannya, sempurna masalah takwanya, sempurna masalah ibadahnya, sempurna masalah ilmunya, sempurna masalah akhlaknya, sempurna dengan masalah kasih sayang. Walaupun kadang-kadang dilihat, kok kiai sini kereng. Wah, berarti sudah benci dengan kiainya. Tidak, karena kiainya kereng itu menunjukkan apa? Karena cinta. Apakah ada seorang kiai ngamuk-ngamuk ketika santrinya ngaji? Paling yang dimarahin siapa? Dia nggak ngaji. Iya Pak ya. Siapa yang dimarahi? Yang nggak jemaah. Masa yang jemaah aktif dimarahin? Tidak. Kenapa? Dia karena cinta. Contoh begini, sampean punya adik kecil atau keponakan kecil yang umur 2 tahun, 3 tahun, ya. Kadang-kadang nggak mau makan ya, mau makan. Nah, kalau ibunya sayang, apa dibiarkan tidak makan, apa dipaksa untuk makan? Ibunya sayang sekali pada anaknya itu yang umur 3 tahun, dia nggak mau makan.
Kalau ibunya sayang, apa dibiarkan tidak makan, apa dipaksa untuk makan? Nangis dia, dipaksa enggak? Dipaksa. Karena cinta itulah orang tua tadi, ibu ini maksa untuk makan. Sama dengan seorang kiai. Karena cinta, kalau enggak jamaah disuruh bersih. Kalau berkata kotor suruh apa? Suruh membersihkan kamar mandi. Itu menunjukkan kecintaannya, bukan menunjukkan kebenciannya. Kalau dia tidak sayang, dibiarkan. Bukan anaknya, bukan siapa-siapa. Memang mau bodoh, mau meler. Kalau tidak karena cinta. Jadi ekspresi cinta itu macam-macam. Ada ekspresi cinta itu senyum, bisa ekspresi cinta itu kelihatannya marah. Tapi itu semuanya menunjukkan cinta. Maka di sini apa katanya? Wa ya'taqida fihi darajatal kamal. Kita harus husnudzon kepada gurunya. Dia mempunyai perangai yang sempurna, walaupun kadang-kadang dia kereng. Coba gini, ingat-ingat sampean. Ada dua guru. Satunya guru matematika, satunya guru bahasa Inggris. Yang matematika itu kereng. Kalau nggak ngerjain tugas, dihukum. Ya. Kalau sampai tugasnya salah, dihukum. Kemudian yang guru bahasa Inggris, kalem. Nggak ngerjain tugas, dibiarkan. Tugasnya salah, dibiarkan. Kira-kira nanti yang membuat sampean pintar yang mana? Yang kereng apa yang kalem? Yang kereng apa yang kalem? Yang kereng. Nanti yang banyak ngambil faedah yang kereng apa yang kalem? Ya begitu kehidupan. Maka disitulah katanya Kyai Hasyim, wa ya'taqida fihi darajatal kamal. Kita harus mempunyai etikat, mempunyai rasa husnudzon bahwa gurunya itu mempunyai derajat yang sempurna, baik akhlaknya, ibadahnya, imannya, ilmunya, interaksinya. Kita harus mempunyai keyakinan itu. Kenapa katanya fa inna dzalika aqrabu ila naf'ihi bihi? Ketika seorang murid, seorang muta'alim, seorang santri, seorang siswa itu memandang gurunya dengan pandangan yang mengagungkan dan meyakini gurunya itu mempunyai sifat-sifat yang sempurna, maka itu lebih dekat seorang siswa itu bisa mengambil manfaat dengan gurunya. Ngambil manfaat dengan gurunya, baik manfaat itu ilmunya atau manfaat doanya. Dari mana kita tahu? Coba. Kalau murid itu meler, nggak taat, nggak ngikutin aturannya, kira-kira gurunya marah atau enggak? Kalau marah, apa didoain apa enggak? Enggak kan? Coba sekarang, kalau sampean itu menghormati gurunya, mentaati gurunya, dan tindakan gurunya kita yakin bahwa itu baik, lalu gurunya cinta kepada dia, kira-kira doain enggak kira-kira? Doain. Karena begini, di dalam kata-kata hikmah begitu bunyinya, yang mungkin sampai jarang mendengar. Begini, al-ilmu bitta'allumi wal barakatu bil khidmati. Coba, terjemahnya begini, al-ilmu bitta'allumi, ilmu itu didapatkan dengan cara belajar. Wal barakatu, barakah itu bil khidmati. Barakah itu didapatkan dengan apa? Dengan berkhidmat. Itu. Jadi kalau sampean itu belajar toh nggak berkhidmat, pintar sampean, tapi barakah nggak dapat banyak. Sebaliknya sampean belajar nggak rajin, tapi berkhidmat dapat barakah. Nah, kalau bisa digabung kedua-dua, rajin belajar, rajin sinau, tapi waktu yang sama bagaimana sampean berkhidmat, maka disitulah ada barokah. Dari mana kita tahu barokah? Karena ketika sampean berkhidmat itu sampean sudah latihan. Coba sampean ini latihan berkhidmat menghidupkan handcam, sampean berkhidmat mengaktifkan FB. Apa yang terjadi sampean? Kan tahu ilmunya kan. Setelah pulang ke rumahnya sampean bisa berdakwah melalui media online. Kenapa? Sampean berkhidmat. Kalau coba sampean di pondok, sampean sudah ngajar Quran kayak Ghafur, kayak siapa lagi? Adikara ya? Siapa lagi yang ngajar Quran itu?
Nah, nanti itu pulang ke rumahnya apa? Kan terbiasa. Karena biasamu mulang. Akhirnya ke rumah telaten. Punya santri 1 ditelatenin, 2 ditelatenin. Sampai pada akhirnya banyak. Kenapa? Karena kita sudah berkhidmat. Maka karena itu di sini menyatakan al-ilmu bitta'allumi wal barakatuh bil khidmati. Apa barokah itu? Barokah ini manfaatnya besar. Walaupun barangnya itu sedikit, manfaatnya besar. Contoh begini. Saya tahu uang. Tahu uang dah. Sekarang gini, ada uang 10 lembar. Warnanya hijau, gambarnya orang utan. 10 lembar. Umpamanya sekarang Rian punya uang 10 lembar, warna hijau, gambarnya orang utan. Walaupun punya uang 1 lembar saja, warna merah, gambarnya Soekarno Hatta. Mau lebih banyak mana kira-kira itu? 1 lawan 10. Mesti bilangnya, katanya Rian, ayo tukar, saya 10 ditukar dengan 1. Apa katanya Wafur? Gendeng. Mau nggak kira-kira Wafur? Enggak mau. Padahal Wafur cuma 1 milik Rian 10. Karena 1 itu nilainya lebih banyak daripada 10. Coba kalau dibalik sekarang. Milik Rian warna merah 10. Gambar Soekarno Hatta. Milik Wafur 1 warna hijau gambar orang utan. Kira-kira lebih banyak mana lagi? Lebih gagal. Nah, begitu. Artinya begini. Kalau barokah itu sedikit pun manfaatnya besar, apalagi banyak. Itu namanya barokah. Maka di dalam Al-Quran itu Allah menggambarkan begini. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh barakah. Jadi Al-Quran diturunkan pada malam barakah. Lalu Allah berfirman di ayat yang lain apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Di sini bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya malam yang barokah ketika Al-Quran diturunkan ini nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Coba, 1 malam sama dengan 84 tahun. Betul tak? Coba. 12 kali 1000 berapa? Itu. Berarti 84. Berarti apa berarti? Jadi sama dengan 84 tahun. Coba bayangkan. Jadi coba 1 malam berarti sama dengan 84 tahun. Coba kalau dibalik. Kan lebih hebat lagi gitu ya. Nah, begitulah barokah. Maka di sini katanya fa inna dzali aqrabu ila naf'ihi bihi. Jadi itu coba lihat sampean di pondok-pondok itu. Saya selalu snodon kepada santri. Walaupun santri itu meler, saya selalu snodon. Bisa jadi dia perilakunya memang enggak benar, tapi hatinya enggak meremehkan guru. Saya dapatkan banyak, ya mungkin yang meler, tedung ya, bak nakal, ngajin, saya dapat. Tapi bukan berarti membenarkan anak yang benar, enggak. Tapi ada dia itu sebenarnya perilakunya menurut saya banyak menyimpang. Tapi dia sikapnya menghormati guru. Setelah pulang apa yang terjadi? Oleh Allah berikan kesuksesan. Sebaliknya ada anak di pondok itu kelihatannya baik, pintar, tapi dia sebenarnya tidak menghormati gurunya. Pulang ke rumahnya jadi apa? Enggak jadi apa-apa. Nah, lebih hebat kalau kedua-duanya. Di pondok terlihat baik, rajin, dan menghormati gurunya. Pulangnya lebih hebat. Maka yang penting itu hati dulu, sama benakno hatinya. Walaupun mungkin menurut sampean lebih pintar saya gitu. Maka karena itu di sini katanya Ki Hasyim, fa inna dzalik aqrabu ila naf'ihi bihi. Qala Abu Yusuf, Imam Abu Yusuf ini adalah muridnya Imam Abu Hanifah yang sangat terkenal karena dia punya hakim agung yang punya kitab namanya Al-Kharaj. Apa katanya? Sami'tu salaf yaqulun. Kata Abu Yusuf, saya mendengarkan ulama salaf berkata. Apa isi katanya? Katanya man lam ya'taqid man la ya'taqidu jalalata usadihi la yuflihu. Orang yang tidak meyakini
tentang keagungan gurunya, tentang kemuliaan gurunya, maka tidak akan pernah sukses. La yuflih artinya tidak sukses, tidak beruntung bahasa kita. Jadi kalau dia itu ada seorang santri menganggap gurunya itu tidak mulia, ya alamat dia tidak sukses. Kenapa? Coba bayangkan, ginilah kalau gambaran, sampean beli ya, sampean umpamanya beli nasi ke warung. Lalu sampean meyakini bahwa warungnya itu menjual nasinya itu membuat nasi masaknya tidak pinter. Kira-kira sampean itu makan enak nggak kira-kira? Nggak enak. Maka yang pertama keluar apa? Yakin bahwa dia itu pemasak yang bagus, koki yang bagus. Kita yakin apa? Akhirnya belinya kan enak rasanya. Maka di sini apa katanya? Kenapa efeknya man la ya'taqidu jalalata ustadihi la yuflihu? Karena orang ketika dia tidak meyakini bahwa gurunya itu orang yang mulia, apa yang terjadi? Dia tidak akan meyakini apa yang datang dari dia itu ada satu yang mulia. Kalau dia begitu apa yang terjadi? Tidak akan menerima dengan baik. Kalau menerima dengan baik berarti apa? Mengentengkan ilmu yang dimilikinya. Kalau mengentengkan apa? Berarti tidak diamalkan. Ketika tidak diamalkan apa? Ya gagal. Bapaknya sampai belajar bahasa Inggris. Tak berarti aja kuda pintar bahasa Inggris. Mau belajar nggak kira-kira sampean? Enggak. Kalau nggak belajar pintar atau enggak? Ya nggak pintar kan begitu. Sampean ngaji misalnya, ngaji takrib. Sampean nggak yakin bahwa gurunya pintar takrib. Kira-kira sampean mau belajar enggak? Jawabannya kalau enggak, pintar enggak kira-kira sampean? Kalau enggak pintar sukses atau enggak? Enggak sukses. Itu rentetan. Maka harus itu. Maka di situ katanya Imam Abu Yusuf itu. Terus yang kemudian berikutnya. Ini bicara tentang sopan santun ini. Fala yukhatibu shaykhu bita'il khitabi wa kafihi. Jadi kepada guru ini pakai bahasa Arab. Jangan bilang pada gurunya menggunakan tak khitab atau menggunakan kaf. Contohnya begini dalam bahasa Arab itu namanya, kalau kita menyatakan anta pamanya hal jikta ya ustad, masa menggunakan ya jikta ustad. Nah kalau bilang ya jikta ini menggunakan tak, kalau bahasa kita apa sih datang gitu. Nah, kira-kira begitulah kok bahasa Madura gitu. Bukan sampian tapi datang lah gitu ya. Dia itu berarti menggunakan tak atau kaf. Kaf itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan orang yang setara gitu ya. Nah maka di sini katanya kalau kita dengan gurunya jangan menggunakan tak hitab, jangan menggunakan kaf hitab. Kalau bahasa kita itu harus jangan menggunakan bahasa yang kasar. Masa pada aku bilang kakeh gitu, yang betul lah. Kamu, banyak. Kamu bisa datang nggak gitu kan? Masa kan? Apakah kamu bisa datang ke rumah saya? Nggak ya kan? Nggak mungkin lah gitu. Itu maka katanya Ki Hasim jangan menggunakan tak hitab atau kaf hitab. Nah, lebih parah lagi wala yunadi bismihi wa yakunu ya sayyidi au ya ustazi. Nah, juga pada gurunya dengan manggil dengan namanya. Misalnya siapa namanya? Misalnya di sini misalnya Rian ngaji sama Ghafur, jangan manggil Ghafur, enggak begitu gitu kan. Ya bilang Ustaz, ya bilang ya Ustaz. Ya Sayyidi kalau bahasa Arab, wahai tuan guru gitu ya. Wahai tuan guru namanya ya Sayyidi. Enggak boleh kita sebut ya. Cobalah sampean di Wonorejo manggil kiai misalnya mana urusul ya enggak enak ya. Gus kan gitu ya gitu ya. Ya itulah. Ya maka katanya sih jangan manggil pakai namanya katanya. Ya panggil ya Sayyidi atau ya Ustazi. Kalau bahasa kita Ustaz gitulah kira-kira begitulah. Nah kita kan wala yadhkuru aidan fi ghaibihi bismihi illa ma kan bima yas'uru bi ta'dhimihi. Nah, juga walaupun tidak berhadapan enggak usah disebut namanya. Mohon Ghafur jarang ngaji dengan begini ya. Kita tidak boleh katanya. Kecuali disertai dengan ucapan yang menunjukkan keagungannya. Contohnya bilang di sini aqali asy-syekh al-ustaz Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali misalnya. Jadi bilang Syekh, Ustadz atau Tuan Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi kalau disebut namanya itu harus diawali dengan kata-kata yang menunjukkan penghormatan. Al-Mukarram wal Muhtaram Sahibul Fadilah, pengasuh pondok pesantren Ki Syarifuddin Ki Haji Sullah Syarif. Jangan pun
Sulahak Syarif, ya tengah begitulah gitu ya. Tapi kalau harus menyebut namanya, harus diawali menunjukkan penghormatan Al-Mukarram wal Muhtaram Sahibul Fadil Al-Allamah pengasuh Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin Wonorejo Kiai Haji Sulahak Syarif. Itu kan menunjukkan walaupun disebut namanya, tapi diawali dengan menunjukkan penghormatan dan pengagungan kepada dia. Nah, jadi itu menunjukkan penghormatan. Nah, semuanya itu kembali pada dirinya. Ketika sampean menghormati gurunya, berarti menghormati ilmunya. Ketika menghormati ilmunya, berarti menghormati ilmu yang masuk kepada sampean. Ketika menghormati masuk ke sana, berarti menghormati dirinya sendiri. Maka akan mulia dengan menghormati gurunya. Maka dia akan mudah ngambil manfaat dengan menghormati gurunya. Itu kata Kiai Hasyim Asy'ari. Maka karena itu mari kita bersama-sama mempunyai niatan pada guru ngaji, walaupun teman-teman sekamar enteng aki. Ya, siapa yang ngaji yang satu kamar itu jangan dientengkan. Tetap kita umpamanya Dani, ngaji ke siapa Dani? Kawafur. Apa? Nah, ya Ustaz Didin namanya. Coba panggil Din gitu kan. Ya sama nama terong gitu kira-kira gitu. Walaupun bagaimana kan gurunya ngaji Quran dari dia gitu kan, kira-kira begitu. Maka nanti akan insyaallah akan bermanfaat. Inilah yang kita sampaikan pada malam ini. Semoga kita semua oleh Allah diberikan kemudahan untuk menghormati guru-guru kita, baik dulu masih kecil ngaji Quran atau guru-guru yang sekarang, sehingga ilmu yang kita miliki Allah diberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, yang membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat dan makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.